Siapa kita? Siapa kita? Pancasila. NKRI. Nusantara. Hidayah Bingki. Hidayah Bingki. Hidayah Bingki. Siapa kita? Konsekuensinya ya wani nakwan wani aja wedi aja wani. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya siap perang melawan gerombolan monyet. Maka tadi saya sangat bangga selalu kepada Pak Suprapto yang sudah semangat begini, yang muda-muda kayak Mas Adi harus 10 kali lipat lebih semangat. Kan begitu. Masa yang muda kalah dengan yang sudah. Ya, kita ini organisasi perjuangan betul. Organisasi perjuangan. Yang namanya perjuangan pasti menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan. Ya kita harus berkorban. Kan kata Pak Zainuddin MZ kan berani hidup harus berani berjuang kan. Nggak nih Pak Walto. Berani berjuang harus berani berkorban. Termasuk korban perasaan, waktu, pikiran, tenaga, ini luar biasa. Saya selalu panjenengan berkorban pikiran, tenaga yang kita tidak digaji oleh siapapun dalam konteks materi ini. Tapi insya Allah karena kita sedang mengamalkan prinsip kubul waton. Bahasa Mas Adi kan ketiganya minal iman gitu. Bahwa mencintai bangsa dan negara ini adalah bagian dari iman. Insya Allah ada yang gaji lebih besar dari gaji duit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya nggak usah takut Mas Aziz dan semua teman-teman Laskar Sabilah Sokar Jateng nggih. Tidak usah takut, panjenengan sudah berani deklarasi begini ya jangan takut. Jangan membuat garis perjuangan sendiri. Kita garis perjuangannya sudah diatur di ADART. Kita punya ADART, organisasi kita legal Pak Prapto. Organisasi ini sudah diakui di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Platform bagaimana bergeraknya sudah diatur. Jadi kalau panjenengan sudah mau mendeklarasikan diri menjadi pengurus PWILS di Sokaraja Tengah ini harus berani ikut platform dan rel yang sudah ditentukan oleh pimpinan pusat PWILS di Cirebon Gus Abbas. Siap ya? Jadi jangan ada lagi nanti alasan wah ini Sokaraja Tengah kondisinya berbeda lah. Kita nggak mau ikut begitu, jangan. Ya kalau kita sudah kadung berani ya tadi minggir orang minggir, kan begitu. Wani aja wedi aja. Wani. Nek wedi mending ora usah sisan minggir daripada ngelang-ngelangi kancane. Kan begitu ya? Kalau takut bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah dengan segala macam visi misinya, mending tidak usah bergabung daripada ngalang-ngalangin nyerimpeti kancane sing semangat. Setuju? Setiap organisasi pasti punya visi-misi seperti itu. Nah, banyak sekali visi-visi tujuan dari PWI Laskar Sabilillah. Silakan dibaca di ADART itu sudah kita bagikan berkali-kali di grup pelajari. Tetapi intinya di antara hal penting yang sedang diusahakan, dilakukan, diperjuangkan oleh PWI LS adalah yang pertama, kita sedang berupaya, sedang memperjuangkan, sedang menjaga harkat martabat kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang duriannya dikotori oleh klan Pahlawi Ahmad, yang mereka tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Kalau kita tidak enak dengan muhibbin, tidak enak dengan mereka, seharusnya kita lebih tidak enak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu nggih? Nah, iya. Dengan mereka kita nggak kepenak, masa dengan Rasulullah kita enak aja. Rasulullah keluarganya dikotori, dipalsukan oleh segerombolan orang dari Yaman, imigran Yaman. Masa mau kita diam saja? Ini salah satu misi penting kita dalam rangka kita bergabung di PWILS ini. Dalam rangka menjaga kesucian marwah martabat Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang muslim tentu berkewajiban melakukan itu semua. Satu itu. Yang kedua, menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara. Apa hubungannya dengan klan Balawi? Saya kira semuanya sudah sering mendengar. Mereka mengklaim katanya Nusantara ini milik Tarim. Merah putih yang bikin katanya orang, yang Pangeran Diponegoro katanya keturunan. Nah, ini kan kurang ajar, Bang. Kalau di Bengkolang, Bang, orang begini. Siapa mereka? Tidak lebih dari begal antek-antek penjajah Belanda yang datang tahun 1900-an awal. Kok mengklaim bahwa Jawa ini katanya milik Aulia Tarim? Dari mana judulnya begitu? Pangeran Diponegoro ini zuriatnya banyak banget di Sokaraja, makom Mbah Ilyas bin Diponegoro kata. Tidak jauh itu silsilasannya. Mbah Ilyas bin Mbah Ali Dipowongso bin Pangeran Diponingrat bin Pangeran Diponegoro, hanya 4 generasi. Ini diklaim sebagai katanya bin Yahya, ada yang bin Abu, ada yang bin Ali, terus ada 4 Habib perebutan Pangeran Diponegoro, kurang ajar. Lah iya, kayak gitu mau dibiarkan? Kan tidak. Jawa milik Tarim. Tarim negara melarat pun ngaku-ngaku ini Jawa. Kan begitu tuh. Demi harkat dan martabat bangsa dan negara yang kita cintai, kita tidak akan biarkan orang-orang ngaku-ngaku sebagai pemilik rumah kita. Kan begitu? Lah ya. Ibarat Indonesia rumah Pak Mudrik ini. Tiba-tiba orang luar ngaku rumahmu tuh bensin ngapain mbahku ya. Emang kurang ajar. Orang nunut tamu di sini dimpani warik rangkainya mangan dulu, tiba-tiba ngomong aring turunannya Mas Mudrik atau keluarga Mas Mudrik, umamu kayak bensin nggak bisa mbahku. Kalau di Bengkolang tuh kadang begitu. Orang ngomong gitu pasti punya karep, gitu kan? Pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Ingin minta bagian dari rumah ini. Lama-lama sertifikatnya diganti. Lah ini sudah terbukti ada pentolan Balawi Aman dipercaya oleh NU memimpin Jatman. Sampai 20 tahun nggak mau ganti, tiba-tiba bikin sertifikat sendiri. Kemudian nanti biar Pak Prapto. Contoh kurang alim apa beliau nih? Nun saya yang paling dihormati tadinya. Saya sendiri tadinya hormat banget. Saya pendiri Petanesia di Banyumas. Saya nggak ragu ngomongin fakta sampai dibekukan oleh PBNU. Nih Pak Kiai, dibekukan akhirnya pengurusannya karena sudah ibarat dikasih rumah karwanta ya umah dicat, umah dirawat, dibagusi, tapi tiba-tiba sertifikatnya diganti atas namanya dia sendiri, ya kurang ajar namanya, mungkin maling halus-halusan, ngerampok kan begitu. Nah inilah kita sekarang berkumpul bergabung di PWI LS ini dalam rangka menjaga harkat martabat marwah bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga dalam rangka menjaga harkat dan martabat kiai-kiai NU, kiai-kiai Nusantara di seluruh Indonesia. Apa hubungannya dengan Balawi? Apakah panjangan kurang informasi betapa mereka sangat merendahkan, menghinakan kiai-kiai ulama Nusantara? Doktrin yang sangat populer, satu Habib Lengop gitu kan. Bahasa Jawanya kan begitu ya. Satu Habib goblok lebih mulia daripada 70 kiai alim sealim apapun di Nusantara. Ini kurang ajar. Artinya sama dengan mengatakan kalau dicontohkan satu Habib Kujluk Lengop goblok lebih mulia dari 70 Mbah Hasyim Asy'ari. Kan begitu? Nah ya kan begitu artinya kalau panjenengan muhibbin setuju dengan Habib, berarti sama aja Anda sedang minjak-minjak Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau orang itu sedang menghinakan ulama kita sendiri, bila Anda setuju dengan mereka berarti setuju dengan doktrin-doktrin. Itu doktrin ya Indonesia. Pernyataan itu doktrin di kitab pintarnya mereka. Jadi bukan celotehan seorang Habib, itu ajaran mereka. Dan ini ajaran klan-klan Yahudi Yaman ini. Mereka nggak terima dikatakan Yahudi Yaman, silakan tes DNA. Saya berkali-kali nantang, tes DNA. Nggak akan berani ya, karena mereka tahu hasilnya pasti tidak sesuai dengan DNA database-nya Bani Hasyim. Sudah tahu. Dan itu sudah banyak sekali, ratusan tes DNA mereka ternyata gay haplogrum. Itu faktanya begitu. Kayak gitu dikatakan orang Ken Yahudi nggak mau.
Ya, ini adalah hal-hal yang wajib kita perjuangkan sebagai PWI Laskar Sabilillah. Siap? Siap. Nah, bergabung di sini harus berani menjaga marwah martabat beberapa hal yang tadi saya sebutkan, termasuk siap dengan segala resiko tantangannya. Di baiatnya nanti lebih ngeri loh. Siap berkorban darah dan nyawa. Baiat saat pelantikan. Dan itu Gus Abbas sendiri yang membuat. Nah, persoalan hubungan keluarga yang monggo diatur komunikasi caranya bagaimana. Yang intinya yang sedang kita hadapi adalah mereka nih, keturunan klan Pahlawi dari Yaman, bukan Muhyiddin. Saudara-saudara kita memang mereka. Walaupun ini cobaan yang cukup berat, tetapi yang sedang kita hadapi adalah klan Pahlawi Yaman yang jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 100.000 orang di seluruh Indonesia. Yang banyak Muhyiddinnya tadi, yang masih mau dibodohi saja. Roti dicakuli di balang-balang, aku biar 1.000 gelemnya jangan goblok. Untuk videonya kayak ini Habibnya nyakuti roti di balang, aku biar 1.000 gelem gitu. Astagfirullah, itu kan penjajahan spiritual. Itu yang sedang kita hadapi. Oke, selamat, terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi kepada panjenengan semua, khususnya dari Sokaraja Tengah yang telah berani membentuk pengurus, mendeklarasikan diri pengurus PWI Laskar Sabilillah Ranting Sokaraja Tengah di tengah-tengah banyak keturunan imigran Yaman di sini. Okay? Selamat saya ucapkan. Tidak usah takut, di sini ada Mijil, ada Mas Amir. Kalau kira-kira nggak sendiri, nggak sanggup, konsultasi dengan Mijil. Nanti Mijil konsultasi dengan saya. Banyumas nggak sanggup menangani, misalkan ada Gus Abbas gitu. Kita punya penasihat yang luar biasa, mantan Kasat Jenderal Dudung di tingkat pusat ya. Jadi nggak usah khawatir, takut bahwa organisasi ini dianggap organisasi yang liar atau ilegal, enggak. Organisasi ini sangat legal. Salah satu jajaran penasihat pusatnya adalah Jenderal Dudung Abdurrahman yang hari ini menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden Prabowo Subianto. Jadi nggak usah ragu-ragu, mantap, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, minggir orang minggir.